Selamat siang teman-teman. Saya mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya dari kelompok 1. Saya di sini sebagai presenter dengan NIM 182 dan dengan teman saya Mita NIM 140 sebagai penyusun. Terus Lala dengan NIM 139 sebagai pengumpul materi. Kemudian Resya dengan NIM 148 sebagai anggota. Jadi saya mau mempresentasikan tentang bab 14 yaitu siklus produksi. Di sini siklus produksi itu adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dengan waktu kerja yang jelas. Kemudian seperti yang ada pada diagram konteks siklus produksi, kita lihat ada beberapa pembagian. Seperti yang pertama, expenditure cycle atau yang sering disebut siklus pengeluaran. Jadi siklus ini akan menyediakan informasi untuk memperoleh bahan mentah dan mengontrol pengeluaran lain yang termasuk overhead pabrik. Kemudian yang kedua, revenue cycle atau siklus pendapatan. Jadi siklus ini menyediakan informasi mengenai order customer dan perkiraan penjualan untuk digunakan dalam perencanaan produksi dan persediaan. Kemudian yang berikut, general ledger and reporting system atau dalam bahasa Indonesianya buku besar dan sistem pelaporan yang berguna untuk menerima informasi tentang harga produksi. Kemudian poin yang kedua, sistem informasi siklus produksi. Jadi dalam menjalankan sebuah proses siklus produksi, Departemen Teknik bertanggung jawab mengembangkan spesifikasi produk dengan cara melihat file daftar bahan baku dan file daftar operasi. Kedua file tersebut diakses untuk memeriksa desain produk yang serupa. Departemen Teknik juga mengakses buku besar dan file persediaan untuk menginformasi perkiraan penjualan dan pemesanan pelanggan. Kemudian, permintaan bahan baku akan dikirim ke Departemen Persediaan CIM, mengirim instruksi detail ke stasiun kerja pabrik. Jadi, dalam sistem informasi siklus produksi ada juga ancaman yang mengganggu siklus. Ancaman yang dimaksud di sini adalah ancaman lain yang mengungkapkan tidak ada diotorisasi atas informasi produksi, seperti rahasia dagang dan peningkatan proses yang menyediakan perusahaan dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, ancaman umumnya adalah kehilangan atau perubahan data. Jadi, database siklus produksi harus dilindungi dari kehilangan atau kerusakan yang disengaja maupun tidak sengaja. Untuk mengurangi kemungkinan penghapusan secara tidak sengaja dari file penting, seluruh disk dan rekaman harus memiliki label file eksternal dan internal. Kemudian, poin yang ketiga, yaitu aktivitas siklus dan produksi. Tentu dalam membuat sebuah produksi akan mempunyai beberapa aktivitas yang sering dilakukan. Dalam poin pertama, aktivitas yang akan dilakukan yaitu mendesain produk. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat daftar bahan baku, kemudian menyebutkan nomor bahan baku, mendeskripsi dan kuantitas dari setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Kedua, membuat daftar operasi yang mengspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk membuat produk. Terus menyusun peralatan apa yang digunakan dan seberapa lama setiap langkah yang diambil dalam desain produk. Jadi yang berikutnya, ancaman datang ketika menggunakan terlalu banyak komponen yang membuat produk serupa meningkatkan biaya terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Hal ini juga sering mengakibatkan proses produksi yang tidak efisien karena kompleksitas yang berlebihan dalam mengubah
mengubah produksi satu produk ke produk yang lain. Untuk menanggulangi ancaman seperti ini, para akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produk. Dan aktivitas yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan. Jadi di sini dalam melakukan perencanaan ada pembuatan metode, yaitu dengan istilah manufacturing research planning. Jadi di sini membuat perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produk yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Kemudian yang kedua, dokumen kunci dan formulir. Master Production Schedule yang menentukan seberapa banyak tiap-tiap produk untuk diproduksi selama periode perencanaan dan ketika produk tersebut harus terjadi. Pesanan produk mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada sebuah produk tertentu. Jadi perencanaan yang berikut, ancaman dan pengendalian, yaitu kelebihan produksi dapat mengakibatkan pasokan barang yang melebihi permintaan jangka pendek. Dengan demikian menciptakan masalah arus kas potensial karena sumber daya terkait dalam persediaan. Kemudian aktivitas yang berikutnya, operasi produksi. Dalam aktivitas ini, pencurian, persediaan, dan aktivitas tetap mengakibatkan saldo aset yang berlebihan yang dapat mengarah pada analisis yang salah dari kinerja keuangan dan di bawah target. Untuk mengurangi risiko kehilangan atas persediaan, akses fisik terhadap persediaan harus dibatasi dan seluruh pergerakan internal dari persediaan harus didokumentasikan. Kemudian aktivitas yang terakhir yaitu tentang akuntansi biaya. Dalam akuntansi biaya ada 3 tujuan utama dari sistem akuntansi, yaitu yang pertama menyediakan informasi untuk perencanaan, yang kedua menyediakan data yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Terus yang terakhir, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga produk penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.